Kita ketahui bahwa kemajuan teknologi membawa pengaruh besar dalam penyebaran informasi. Nah, Sobat Baper sekalian, supaya tidak salah persepsi, yuk kita diskusi dengan para ahli di Baper, bincang asik seputar kanker. Halo Sobat Baper dimanapun juga berada. Kembali kita mengudara. Bersama kami Emma. Ibu Emma ini seorang penyintas kanker payudara. Luar biasa sekali kalau kita lihat bahwa Bu Emma menggunakan baju pink. Karena baju pink itu merupakan lambang dari kanker payudara. Iya Bu Emma? Iya dok, halo, selamat siang Prof. Baik Bu Emma, ayo kenalkan dulu usia berapa, kemudian kesibukan selama ini apa? Baik Prof, terima kasih. Halo sahabat Baper, nama saya Emma Suryani. Saya biasa dipanggil Mayang. Usia saya 53 tahun. Kesibukan saya saat ini menjadi ibu rumah tangga dan aktif di kegiatan Dharma Wanita, di mana suami saya bertugas. Selain itu saya juga berkegiatan di salah satu komunitas kanker yaitu CISC. Yang banyak membantu pasien-pasien yang sangat membutuhkan. Betul Benarkah? sekali Prof, Ya. Sangat luar biasa. Berkat CISC saya bisa bangkit dari keterpurukan. Luar biasa. Sobat Baper sekalian, pengen tahu deh sepertinya para Sobat Baper gimana sih ceritanya waktu terdiagnosa kanker payudara? Oh ya, sahabat Baper, sebetulnya saya itu iseng ya bersama teman-teman mendatangi salah satu rumah sakit. Ceritanya mau deteksi dini Prof, mau sekalian pap smear. Ternyata dari serangkaian pemeriksaan yang dijalankan, Waktu itu taunya bahwa perempuan harus periksa dini, harus pap smear dari mana sih? saya tuh sempat baca-baca nggak sengaja sih sebetulnya di rumah sakit gitu loh, bahwa kalau sudah usia sekian harus mamu, harus itu. Nggak sengaja aja dok taunya. Setelah menjalani itu ternyata sayalah satu-satunya yang positif sehingga saya diminta untuk segera mendatangi dokter spesialis bedah Emang onkologi. waktu itu nggak berasa ada benjolan? Nggak ada sama sekali dok, bahkan dokter yang memeriksa pun tidak teraba. Tapi di dalam hasil mamografi ya? Nah dari mamografi dan USG payudara itu dok baru ketahuan ternyata ada benjolan. Rasanya bagaimana tuh waktu dikatakan ada benjolan di payudara? Saya masih nggak percaya. Masih Salah pasti. Denial, saya nggak yakin. Enggak, dokternya salah. 7 orang kok cuma saya. Saya masih enjoy gitu. Dan nggak ada benjolan lagi Nggak ya? ada. Jadi saya nggak yakin. Nah, Sobat Baper sekalian, itulah salah satu keuntungannya kita memeriksakan diri. Walaupun tidak ada keluhan, sehingga kita dapat menemukan sesuatu yang belum teraba. Lihat hasilnya Mbak Emma atau Mbak Mayang, aneh namanya Emma tapi dipanggilnya Mayang, jauh sih. Nah, Mbak Mayang ini bisa hingga saat ini udah 10 tahun ya? 10 tahun. Udah 10 tahun survive karena melakukan serangkaian pemeriksaan check up atau screening dan menemukan adanya benjolan di payudara yang belum teraba. Nah, lanjutnya gimana ceritanya? Setelah ada benjolan terus ngapain? Terus saya cerita sama suami. Terus oke, ayo kita periksa ke rumah sakit. Periksa di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta Timur, masih juga nggak percaya, masih tidak menerima. Sampai akhirnya kami mendatangi beberapa kali dokter spesialis bedah onkologi di beberapa rumah sakit. And finally-nya sama, bahwa saya harus segera menjalani operasi. Gitu, disitulah sepertinya kakek nggak minjak bumi lagi dok, nggak percaya, nggak yakin, menelusuri kiri kanan siapa yang sakit dari keluarga ini, turunannya dari mana, dan itu nggak ada gitu loh. Bahwa saya adalah generasi pertama yang terkena penyakit kanker Di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Dan kemudian begitu teman-teman tahu, banyak berita-berita dong yang diobatin pakai ini, diobatin pakai itu, diobatin pakai itu. Nah, gimana tuh Mbak Emma atau Mbak Mayang menangani ini semua? Benar sekali Prof. Suami mencari lewat Google. Saya mendengarkan teman-teman. Jangan dioperasi, nanti
karena kena pisau jadi menjalar kemana-mana, minum daun sirsak, minum ini, minum sarang dan sebagainya. Banyak sekali yang memberikan pengobatan alternatif. Tapi kebetulan suami saya adalah medical minded. Jadi saya nurut suami. Oke, kita operasi. Datanglah ke salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta Timur. Saya dioperasi. Selesai dioperasi, dokter minta saya kemoterapi 6 kali. Di operasinya diangkat semua atau sebagian? BCT, di lumpektomi. Nah, sahabat baper kalian, dengan ditemukannya kanker payudara, lesi kecil, lesi dini, tadi Mbak Emma mengatakan di BCT. BCT adalah breast conserving treatment. Jadi bisa dilakukan pengobatan kanker payudara tanpa mengangkat payudaranya. Begitu kan ya? Betul sekali, Prof. Akhirnya saya menjalani kemoterapi pertama. Sebagai orang awam dan minim pengetahuan, saya pasrah. Saya ikuti petunjuk medis, saya jalani. Ternyata pengalaman kemo pertama itu sangat menyakitkan, sangat menakutkan dan membuat trauma yang cukup parah, Prof. Karena apa? Tangan saya sempat bolong, ini sampai tulangnya kelihatan, mulut semua rusak, hancur, kulit semua rusak, luar biasa pokoknya, dan saya kolaps selama 43 hari. Di situ suami pun jadi takut, kok begini gitu kan? Sampai saya ibaratnya dok udah mati suri gitu ya dok. Setelah saya kuat, saya pindah rumah sakit. Pindah ke salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta Barat, diperiksa, lantas menurut dokter saya sebaiknya menjalani terapi radiasi dulu karena luka tangan ini yang luar biasa parah harus disembuhkan. Jadi saya ke poliluka setiap 2 hari sekali sampai sembuh. Lantas dokter minta saya menjalani kemoterapi kembali. Setelah radiasi? Setelah radiasi. Radiasi sih nggak ada efeknya ya? Nggak ada efek. Alhamdulillah aman-aman saja. Cuman dok mendengar kata kemo takut dong dok. Kan udah pernah gitu kan pengalaman. Apakah akan seperti itu lagi? Saya takut, suami saya pun tidak yakin. Akhirnya ya itulah tergoda oleh bujuk-bujukan orang di luar sana. Akhirnya saya mencari pengobatan alternatif. Seluruh pengobatan alternatif saya jalani dok. Kemana-mana. Ada hasilnya nggak? Nggak ada hasilnya, bahkan semakin parah. Dari stadiumnya 2 menjadi 3. Dan itu juga sebetulnya setiap kali menjalani itu antara yakin dan tidak yakin, tapi support dari saudara kandung, dari pihak suami, keluarganya, ya udah saya jalani tapi saya tetap nggak yakin. Akhirnya saya tidak menjalani pengobatan medis, saya tidak menjalani pengobatan alternatif, saya marah, saya kecewa. Akhirnya saya tuh cuma nangis, menarik dari pergaulan. Payudaranya waktu itu seperti apa? Payudaranya sudah dioperasi kan? Nggak ada apa-apa kan sebenarnya. Cuma belum tuntas pengobatannya. Belum tuntas. Akhirnya saya coba berdamai dengan kanker. Saya mencoba mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Saya ambil hikmahnya bahwa Allah sangat sayang sama saya. Saya diberi ini mungkin dianggap saya mampu. Kembali saya menjalani pengobatan medis. Saya menjalani kemoterapi dengan efek yang sama, cuman mindset saya yang sudah saya rubah. Saya mencoba untuk happy. Saya jalani kemo dengan enjoy, dengan happy, muntah, makan lagi. Ibaratnya tuh muntah, makan, muntah, minum, muntah, terus aja saya lawan. Saya yakin saya pasti kuat. Kemoterapi 6 kali berhasil saya lampaui. Kemo targeted 18 kali berhasil saya lampaui. Terapi obat 5 tahun berhasil saya lampaui. Hormonal. Cuma memang di tahun keempat itu tumbuh kista banyak di kolon saya. Itu kista akhirnya juga bisa saya lalui. Cuman mungkin saya memang masih harus perlu diuji lagi. Di 2017 si kanker itu muncul kembali, Prof. Di kedua payudara. Sehingga saya harus menjalani operasi kembali. Ternyata dokter bilang cukup BCT dua-duanya. Saya bilang apa nggak perlu diangkat aja dok semuanya, nggak usah cukup BCT. Alhamdulillah BCT sudah selesai. Akhir Desember 2017 IHK baru keluar. Dari IHK itu
dikatakan bahwa yang kanan ganas. Sehingga harus dimastek. Yang kanan kan yang awal dulu juga kanan kan? Iya, ya. kanan. Jadi yang kanan ini sudah yang ketiga kalinya dok operasi. Jadi diangkat semua akhirnya sekarang. Di 2018 diangkat yang kanan. Diangkat, setelah itu saya kembali lagi harus menjalani serangkaian terapi medis ya. Sejak saat itu apapun yang diminta oleh dokter itu saya ikuti. Saya yakin bahwa dokter memberikan yang terbaik. Saya percayakan dokter yang menangani saya akan memberikan yang terbaik. Lewat tangan dokter lah Allah akan menyembuhkan saya gitu. Saya operasi, saya juga rekonstruksi. Kemo memang sempat bermasalah ya Prof, di kemo ketiga itu sempat mengalami delay respon alergi. Tapi setelah menjalani perawatan cukup sekitar 3 mingguan, kemo bisa dimulai kembali. Baik, jadi kalau kita lihat Sobat Baper sekalian, message-nya adalah dalam kita menjalankan pengobatan harus dilakukan dengan hati yang bahagia, yang bergembira. Pada waktu pengobatan itu dilakukan dengan hati yang susah, efek sampingnya lebih banyak. Benar sekali. Benar kan? Ya. Kemudian yang di message kedua yang kita bisa terima dari Mbak Mayang, Mbak Emma ini, Mbak Mayang, Mbak Emma tuh sama orangnya. Nah itu adalah bahwa akhirnya setelah berobat yang macam-macam yang tidak, kalau dalam kedokteran itu dikatakan tidak evidence based, akhirnya toh kembali lagi ke dokter. Betul. Dan menyerahkan semua penanganan ke dokter yang memang ahlinya. Ya. Message yang terakhir ini dari saya bahwa badai pasti berlalu. Betul sekali dong. Badai pasti berlalu dan kita lihat saat ini Mbak Emma sudah menjalani hidup dengan kanker untuk 10 tahun. Betul. Dan bisa melakukan apa aja kan? Bisa melakukan yang bisa apapun. Dilakukan oleh semua wanita seusia Mbak. Bahkan kalau saya lihat dengan usia yang 53, siapa yang akan menyangka bahwa Mbak Emma ini berusia 53 tahun. Luar biasa sekali. Nah sekarang pesan-pesan terakhir dari Mbak Emma. Kalau saya yang bicara, mungkin sobat-sobat Baper, Prof kan cuma promosi saja. Nah kalau Mbak Emma yang bicara silahkan. Pesan-pesan terakhir. Pesan-pesannya ya, berdasarkan pengalaman saya ya, kanker itu memang menakutkan dok. Pengobatannya pun menyakitkan ya, dan menimbulkan efek yang cukup berat. Tapi penyakit kanker itu berkejaran dengan waktu, gitu kan. Semakin cepat ditangani, dia semakin kemungkinan untuk sembuhnya tuh lebih besar, gitu kan. Jadi menurut saya, buat teman-teman yang sedang mengalami atau yang baru divonis kanker, jangan pernah takut. Ayo bangkit, semangat. Hanya diri kita lah yang bisa memberikan support untuk diri kita. Suami, keluarga, anak, teman, sahabat itu hanya support pelengkap. Yang akan bangkit diri kita, yang akan bertahan adalah diri kita. Ayo. Yang akan sakit juga diri kita. Jadi ayo support diri kita sendiri, bangkit. Kita harus mampu bertahan melawan kanker. Kalau kita mau berdamai dengan kanker, kalau kita mau menerima dengan ikhlas apapun yang Tuhan berikan untuk kita, insya Allah apapun penyakitnya, seberat apapun pengobatannya, akan bisa kita lalui. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Demikianlah sobat Baper sekalian, kita sudah mendengar uraian. Ini kita bukan hanya mendengar uraian, tapi juga melihat hasil yang perjuangan yang dilakukan oleh Mbak Emma ini, dan hasilnya tentunya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Betul, bahwa kita bisa mengalahkan kanker dengan kita berdamai dengan kanker. Terima kasih atas perhatian Sobat Baper sekalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.